Siapakah yang sering mengalah saat berselisih atau bertengkar? Dalam hitungan 1, 2, 3. Oh. Sang perempuan. Turunkan. Berarti Mbak Nita yang sering mengalah. Yang biasanya bertengkarnya kenapa? Dari masalah waktu juga, dari masalah dia emang sangat cuek sih, Mas. Walaupun kamu tahu dia cuek, dia tuh orangnya menyebalkan versi kamu ya, tapi ujung-ujungnya kamu mengalah. Mengalah lagi. Capek sendiri. Iya. Perempuan sekali ya. Dor. Ujung-ujungnya capek sendiri, apalagi kalau berantemnya nggak diladenin. Enggak gitu, Mas Robi. Iya, gimana? Mas Robi sebenarnya gini, bukan berarti saya mau ngalah atau kayak gimana, cuman kan pasangan saya ini selalu mengangkat hal-hal kecil itu dijadikan permasalahan besar. Ya, Dan saya nggak suka, dan itu dong, semua Ken? salah. Makanya dia wajib untuk mengalah, karena itu nonsens. Hal kecil, contohnya nggak WhatsApp gitu? Iya, contohnya dia waktu itu, saya lagi ketemu klien ya, dan dia WhatsApp untuk ketemu sama teman-temannya yang lagi ulang tahun. Terus kamu nggak baca atau Nggak gimana? baca, Oh. dia marah-marah. Ya saya kan nggak bisa dong mengalah gitu. Saya punya kerjaan yang harus diprioritasin. Sesibuk itu kan. Coba luangin waktu 1 atau 2 menit doang cuma buat baca. Coba balas iya atau enggak doang. Tapi kan sibuk-sibuknya kejuntrungan gitu loh, bukannya nggak jelas kejuntrungan nih. Kejuntrungan tuh bahasa Indonesia ya. Jelas gitu loh sibuknya, menghasilkan cuan gitu. Tapi nggak bisa gitu. Ya sebentar, saya mau nanya Mbak Nita. Mbak Nita pernah punya pacar yang pengangguran? Pernah. Lebih sakit yang mana? Punya waktu tapi nggak menghasilkan apapun, atau ini menghasilkan sesuatu buat masa depan tapi tidak punya waktu untuk sementara ini? Ayo. Emang lebih menyakitkan yang pengangguran sih. Ya udah, sudah menjawab ya. Yang kedua, siapa yang paling cemburuan dalam hitungan 1, 2, 3? Hoho, Sang Dewi lagi nih. Emang biasanya kalau Pasti itu. Iya pasti ya. Udah pasti. Saya nggak punya waktu untuk cemburu karena saya udah percaya sama pasangan saya, Mas. Otomatis kan saya kerja pun emang planning saya ke depan itu untuk pernikahan saya nih. Jadi dia selalu mengangkat hal-hal, misal contoh kecil lah. Saya punya sekretaris kan. Wow, cewek. Masnya punya sekretaris Iya, lagi? saya punya untuk ketemu klien, Mas. Soalnya kan di era pandemi saat ini kan emang agak susah. Ya. Rata-rata kliennya harus ketemu di Ya. tempat yang kita tentukan gitu. Tuh kan gimana aku Dia gimana aku nggak terlalu cemburu? Mbak Nita tahu nama sekretarisnya siapa? Enggak. Nggak Kamu tahu. layak nggak untuk tahu? Ya layak dong. Dia nggak pernah kasih tahu tuh siapa. Betul. Gimana aku nggak cemburuan, Ken? Apakah Mas ini tidak seterbuka dulu? Mungkin dulu awal-awal pacaran lebih terbuka, Mbak Nita. Awal doang. Kita merintis dari nol, Mas. Iya, tapi memang kamu dulu terbuka. Iya, kalau dulu kan emang kita terbuka. Ya karena posisinya pada saat itu kan kami berdua yang berusaha membangun ini usaha advertising. Oke. Dan pada saat itu kan karyawan kami belum banyak juga. Cuman kan di sini posisinya aku pingin dia fokus untuk planning pernikahan kita. Wedding. Aku fokus untuk kerjaan. Tapi agak aneh, ini sekretaris baru ya, Mas? Ini sekretaris yang saya ambil dari kampung, Mas. Sekretarisnya namanya siapa ya? Sekretaris saya namanya Luna. Pernah nggak kamu kenalin? Nggak pernah kan? Udah disimpan dulu Luna ini ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling sering ngecek handphone? Hitungan 1, 2, 3. Kenapa ngecekin handphone calon suami? Iya karena kita kan nggak pernah ada waktu berduanya kan jarang. Ya wajar dong aku cek-cekin. Karena kan aku pengen tahu dia di luar tuh ngapain aja gitu, bener apa enggaknya, hanya untuk memastikan doang. Tapi terbukti kan kalau nggak ada apa-apa, semuanya kan chat-chatnya berdasarkan klien doang. Oh, sudah baca isi chatnya? Iya sudah baca, tapi kan mungkin aja ada beberapa yang dia hapus yang aku nggak tahu kan. Sudah baca DM sosial medianya belum? Ada beberapa enggak sih, Semua sosial medianya sudah baca? belum. Yang kamu tahu sosial medianya calon suamimu apa aja yang dimainin? Ya
Ya paling Instagram. terus WhatsApp paling kalau ngecek HP dia. Terus? Udah itu doang. Mas, saya tanya. Jawab jujur tapi ya. Janji jawab jujur. Oke, saya mah orangnya apa adanya. Bener ya? Silakan tanya apa aja. Pernah main aplikasi kencan? Tinder. Saya sebut Tinder. Iya. Wow. Grindr. Kamu Enggak, itu kan cuma iseng-iseng doang. iseng Iseng? ngapain nyari lagi calon? Ini udah mau nikah loh, kok iseng sih? Tuh Mas, kan. itu udah lama, Mas. Lagi pula saya nggak punya waktu. Saya itu Gak ngurusin punya kerjaan waktu, ngapain doang. kamu ngurusin Tinder kayak gitu? Itu udah lama, sayang. Udah Itu udah lama. lama. Ya tapi tetap aja kan? Tapi itu main aplikasi itu pada saat sudah pacaran dong berarti. Udah kan? Mas bisa Jujur. kita next pertanyaan lain tahu, nggak? ayo, Jujur, mengelak Mas, kayak ya. gini. Mengelak kayak gini pantesan mbaknya dar-der-dor. Tahuan juga kan? Ya udah, kan itu sebelumnya begitu ya Roy ya. Bener. Sekarang kan yang penting sudah terbuka. Terakhir nih ya. Siapa yang lebih sering inisiatif untuk ngajak jalan-jalan duluan? 1, 2, 3. Maaf ya, saya nggak tahu saya sama nggak penilaian sama saya sama Garis Keras dan Pemirsa dan Roy. Sebenarnya Mbak Nita ini berjuang keras loh mempertahankan semua. Betul sekali. Betul nggak sih Garis Keras? Ya kan? Sebenarnya saya juga merasa ada alasan mendasar sih kenapa dia bisa jealous seperti itu. Iya, dan aku lihat dia effortnya, usahanya untuk mempertahankan hubungan itu besar gitu. Betul loh. sekali, Robi. Dia yang ngajak jalan, kalaupun dia cemburuan ya wajar, ya kan punya suami sukses di bisnisnya. Iya. Dan Waktunya dia yang kurang. mengalah juga ya sebenarnya. Nah sekarang saya tanya Mas, nggak selamanya uang itu mencukupi semua, setuju nggak? Saya setuju. Kenapa sama sekali nggak punya waktu kalau misalkan diajak jalan Saya sama bukan nggak punya. Sekarang saya berada di sini. Apakah saya nggak punya waktu? yang dia minta itu cuma ngedate doang, nonton bareng-bareng 2 jam doang gitu, nggak punya Iya, waktu? saya ada waktu. Cuman memang nggak Kamu mungkin sama dong beralasan, setiap Ken. hari. Saya punya urusan yang lebih penting. Mas kan juga ini Mas Robi sering kerja ya. Ya. Otomatis kita berusaha ngejelasin ke pasangan ya. Kalau misalnya- saya sih saya bela-belain, kalau saya pasti saya telepon, misalkan tim saya, kosongin hari Sabtu, saya mau ada waktu sendiri. Betul nggak sih, Ray? Betul. Kalau cinta sih kayak gitu biasa aja, tapi kok nggak tahu kalau Mas ya. Entah kenapa ya Robi, saya merasa di sini masnya tuh kayak playing victim. Tidak balikin lagi sepatunya. Kok gitu sih? Jangan gitu dong. Nita, Apa? maksud kamu apa? Kok jadi nggak sopan gini sih? Hah? Kamu aja nggak pernah ngehargain aku. Ya udah pakai lagi. Udah jangan marah dulu, Mas. Pakai lagi. Enggak, ini udah kurang ajar loh, Mas. Iya, saya paham. Enggak, dia emosi. Perempuan wajar ya. Kenapa kamu gak terima? Saya calon pemimpin kamu dan kamu kurang ajar lempar-lempar sepatu saya kayak gitu. Ya aku gini karena kamu juga. 3 bulan lagi loh ini. Sebenarnya saya bingung ini ya, Roy. Roy tadi tuh mencium apa sih, aroma apa lagi sih? Ada aroma playing victim di sini. Cuma saya akan terus menggali lebih dalam siapa yang sebenarnya playing victim. Oke ya. Alangkah baiknya kami tuh pengen tahu juga kalau ada bukti kesibukannya Mas tuh, silahkan gitu loh diberikan. Karena kan kami orang luar nih. Ya, kalau sang calon istri Mbak Nita nggak percaya ya wajar juga, karena kan pakai cinta. Kalau kami kan biasanya pakai akal nih melihatnya. Kalau kamu punya Oke, Mas. bukti, silahkan. Saya punya bukti untuk membuktikan kalau apa yang selama ini dia pikirkan itu salah. Oke, Dan saya membawa sahabat saya sendiri, oke, dan itu dia kebetulan bagian desainer. oke. Kami udah berteman sejak lama. Kalau kamu minta klarifikasi, kamu nggak percaya sama aku, silahkan tanya aja sama sahabat saya. Nih, pendamping kamu ini sahabat kamu? Iya, ini Mas Sandi. Oke. Siapa dong? Sandi? Sandi. Sandi itu dan Sandi. Mbak Nita kenal Sandi ini ya? Kenal, Tahu sahabatan? tahu, Sering diajak keluar bareng-bareng gitu, main gitu? jarang. Robi, Oh ya jelas lah, kami kan rekan kerja. Kami kerja terus. Enggak, gini Mas. Iya, iya. Sebenarnya ini kan masalah pribadi ya. Ya, Mas Sandi boleh agak lebih ke situ. Masalah pribadi, terus aku masuk di hubungan mereka kan sebenarnya nggak pantas gitu kan. Iya. Cuma karena dia sahabat sekaligus atasan juga,
tadi mendadak telepon minta tolong bisa nggak datang buat jelasin gitu kan. Ya. Makanya saya datang gitu.